Pada video kali ini kita membahas eksplorasi purba, yaitu Tyrannosaurus Rex, sang raja reptil di zaman Kretasius. Kita akan membahas mengenai bagaimana asal mula T-Rex, seperti apa habitat T-Rex, bagaimana fisik T-Rex, bagaimana cara berburunya, bagaimana dia berkompetisi dengan kompetitor, dan mengapa dia bisa punah. Dan inilah dia, eksplorasi purba Tyrannosaurus Rex. T-Rex merupakan reptil teropod karnivora besar dari zaman Kretasius akhir, sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. T-Rex diklasifikasikan dalam famili Tyrannosaurid, yang mana berawal dari reptil karnivora kecil seperti Guanlong dari zaman Jurassic akhir. Setelah itu, evolusi berlangsung menjadi Albertosaurus dan Daspletosaurus dari famili Tyrannosaurid. Dan pada akhirnya ditemukan Tyrannosaurus Rex sebagai famili Tyrannosaurid terbesar di akhir Kretasius. Fosil T-Rex ditemukan tersebar di area Amerika Utara, termasuk Montana, Dakota Selatan, Alberta, dan Kanada. T-Rex mampu beradaptasi di berbagai habitat, seperti di hutan, di dataran rendah, area pantai, area subtropis, dataran tinggi, dan juga daerah semi gurun. Terbukti dari ditemukannya fosil di berbagai tempat. Lalu seperti apa bentuk fisik T-Rex? Kita lanjut ke chapter berikutnya. T-Rex memiliki ukuran rata-rata panjang sekitar 12 meter, tinggi 4 meter, dan berat 8,8 ton. Sedangkan spesimen terbesar yang ditemukan, yaitu E.D. Cobb, memiliki ukuran panjang 13,1 meter, tinggi 4,4 meter, dan berat mencapai 12,4 ton. T-Rex memiliki rahang dengan kekuatan gigitan rata-rata 48.500 Newton hingga 57.000 Newton yang dapat memotong kepala Triceratops. T-Rex memiliki gigi lonjong panjang bergerigi dan tebal yang disebut sebagai gigi pisang, di mana berfungsi untuk menembus armor mangsanya dan memberikan kekuatan gigitan yang besar daripada merobek dan memotong daging mangsanya. T-Rex dipercaya juga menggunakan kepalanya untuk menyeruduk lawannya, terbukti dengan ditemukannya pasiostosis pada tengkorak T-Rex yang mengindikasikan pertumbuhan tulang yang mana meningkatkan kerapatan tulangnya. T-Rex diketahui mampu menahan luka berat yang kemungkinan disebabkan dari pertarungan dengan sesama T-Rex. Hal ini terbukti dari fosil dari Stan, di mana ditemukan bekas luka cacat pada tulang yang sudah tersembuhkan. T-Rex juga memiliki bantalan kaki untuk meredam suara langkahnya saat mengintai mangsanya. T-Rex tidak memiliki kecepatan yang tinggi layaknya raptor dan mamalia pada zaman sekarang. Namun T-Rex memiliki kecepatan berlari sekitar 20 km per jam, juga memiliki kelincahan yang cukup baik dibanding dengan megateropod lain. T-Rex memiliki IQ yang tinggi karena kerapatan neuronnya dan dipercaya memiliki level IQ di antara buaya dan monyet. Selain itu, T-Rex juga memiliki indera penciuman yang begitu kuat, serta memiliki penglihatan yang begitu tajam pula. Dengan kemampuan yang dia miliki, lantas apa saja mangsanya dan bagaimana cara berburunya? Lanjut ke chapter berikutnya. T-Rex memiliki beberapa varian mangsa seperti Ankylosaurus, Triceratops, dan Hadrosaurus. Ankylosaurus merupakan herbivora berarmor layaknya tank dengan panjang 1,8 meter dan berat 6 ton. Ankylosaurus memiliki postur yang rendah ditambah dengan pertahanan dari armor osteodermnya, dapat melindungi dirinya dari serangan predator termasuk T-Rex. Belum lagi, Ankylosaurus memiliki ekor dengan pemukul yang dapat meremukkan tulang. Untuk itu, diperlukan serangan mengendap-endap untuk dapat membunuhnya, serta gigitannya yang sangat kuat untuk menembus armor Ankylosaurus. Kemudian Triceratops, layaknya badak dengan ukuran gajah, dia memiliki pelindung lengkap dengan tanduk yang begitu berbahaya, sehingga T-Rex juga harus berhati-hati dan menggunakan serangan mengendap-endap. Dan ada juga Hadrosaurus,
memiliki ukuran yang hampir sama dengan T-Rex, namun memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada T-Rex, sehingga T-Rex juga harus menyerangnya dengan cara mengendap-endap. Lalu bagaimana dengan kompetitor T-Rex? Apa saja yang menjadi ancaman bagi T-Rex? Simak chapter selanjutnya. Sebagai apex predator terkuat di zaman Cretaceous, T-Rex tidak memiliki banyak masalah terhadap kompetitornya, dan hanya ada dua kemungkinan masalah dari kompetitor. Yang pertama, Utahraptor. Sebagai salah satu spesies raptor dari famili Dromaeosaurid terbesar dengan panjang 6 meter dan tinggi 2 meter, Utahraptor dipersenjatai dengan gigi dan cakar yang tajam, terutama cakar di kakinya, serta memiliki IQ yang sangat tinggi, sehingga dapat menyerang dengan serangan terkoordinir. Hal ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi T-Rex yang masih muda. Dan yang kedua, ancaman berasal dari sesama T-Rex. Dalam kompetisi baik untuk mendapat mangsa ataupun mendapat pasangan, membuat kompetisi antara T-Rex dengan T-Rex lainnya tak terelakkan lagi, terutama pada T-Rex yang masih muda yang harus bersaing dengan T-Rex dewasa. Saking suksesnya, T-Rex hanya memiliki kompetitor dari sesama jenisnya. Namun bagaimana bisa T-Rex punah? Mari simak chapter berikutnya. Menurut paleontologis, pada akhir zaman Cretaceous terjadi sebuah bencana alam pada teori benturan asteroid yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada bumi. Kehancuran alam ini membakar permukaan bumi, menciptakan badai asap dan debu hingga dapat menghalangi sinar matahari. Hal ini dapat memusnahkan hampir seluruh tanaman dan makhluk yang ada di bumi. Kehancuran alam ini disusul dengan aktivitas vulkanik yang tinggi yang menyebabkan keledakan lava dan kepulan asap serta gas beracun yang menciptakan tekanan perubahan iklim yang dapat membunuh berbagai spesies di bumi. T-Rex menjadi apex predator yang sangat sukses di zaman Cretaceous. Kemampuannya dalam berburu dan kekuatannya yang besar tentu membuatnya mampu beradaptasi dengan berbagai jenis mangsa, bahkan mangsa yang begitu berbahaya seperti Ankylosaurus dan Triceratops. Terjadinya bencana alam, benturan asteroid ke bumi, dan aktivitas vulkanik yang tinggi menyebabkan kepunahan bagi megatheropod ini. Dan setelah punahnya para dinosaurus, membuka peluang bagi spesies lain untuk berkembang. Pada zaman ini, mamalia lah yang menguasai zaman ini, berkembang menjadi apex predator yang baru di zaman ini. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe, and see you.